warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Waalaikumsalam. Morning. Ya, oke. First of all, I would like to welcome to TMI Dinas Mekar Indonesia. Long time no see, udah lama ya nggak ketemu. And now you already grade 9. Sekarang tahu-tahu kemarin tuh libur, kemarin corona, belajarnya online. Sekarang udah tahun ajaran baru 2020-2021 ya. Tahun kalian ini adalah tahun yang luar biasa karena kita nggak nyangka ya, kita benar-benar nggak nyangka hal ini terjadi ya. Entah sampai kapan belajar online, entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa segera menyudahi virus-virus ini ya guys. Karena jujur aja Miss Diana lebih senang banget pembelajarannya itu online. Tapi ya kalau bagaimanapun kita harus tetap fight, kita harus nggak mungkin hanya berdiam diri, stuck, kita harus terus maju ya. Oke, hari ini adalah pelajaran sains ya. Jadi pelajaran sains itu terbagi menjadi dua. Kalau yang di grade 9 ini ada yang physics, there is physics and also there is biology. And for the physics it will be help it will be taught by Miss Diana, and for biology it will be taught by Mr. Danny. And for today is physics ya. Okay, I will share screen about class contract first. Okay, wait, I will open the file. Share screen. Can you see the class contract, the PowerPoint? Yes. Okay. Yes. Science class contract 2020-2021. Okay, this is my profile ya. Miss Diana Sari, SPD. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Apa ya? Take a while for a moment, read it and absorb it. Something I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Why Miss Diana like these quotes by Confucius? Because during learning activity, kalau misalnya kita hanya belajar kemudian kita lupa, kalau kita lihat kemudian, tapi kalau kita melakukan kita akan mengenangnya. Sama halnya seperti physics lessons ya, pertama yang hitung-hitungan. Kalau kalian hanya sekedar membaca, mendengar ya, tanpa kalian berlatih melakukannya, itu juga akan berbeda ya. Banyak latihan, nah yang kuncinya adalah banyak latihan. Allah Tuhan Maha Esa tidak akan apapun upaya kamu, sekecil apapun upaya kamu, usaha kamu pasti akan mendapatkan sesuatu, tidak akan ada sesuatu yang sia-sia. Oke, this is my profile ya, nggak tahu ya Miss Diana punya anak ya, Miss Diana udah I'm not single anymore. This is my background education. I'm from SD Negeri 2 Tanjung Gading, SMPN 1 Bandar Lampung, SMA N Bandar Lampung, and then I'm from Lampung University, especially for physics education program study. And then this one my experience, yeah guys. My experience you can see by yourself. And now I am become science and physics teacher at Sekolah Dinas Mekar Indonesia. And for class contract of science 2020 and 2021, guys, during Zoom meeting must turn on the video. Jadi kalian
harus menghidupkan videonya. Ini yang akan bisa dijelaskan. I will explain this. The first ya, daily test. Daily test. The presentation is 20%, and then homework 10%, project 20%, attitude 20%, presence list 10%, and mid or final semester is 20%. Yeah. So the total is, can you count it, guys? Is how many percent? Berapa, guys, totalnya? Berapa nih? Coba dihitung. 100. Berapa? 100. Iya, 100% ya, guys, of course. And then for the online learning system, jadi Diana untuk science, guys, actually for science itu tuh nggak seminggu sekali, itu enggak ya, tetapi lebih. Tapi karena because of online learning, so the period, the meeting is decreased. So there is independent learning and also face-to-face learning. For independent learning, you can study by yourself, and then the teacher will share the module for the learning process. And then the second, face-to-face learning, it is like what we are doing now. Yeah, we have Zoom meeting. There are interaction between the student and the teacher. This is the picture during independent learning ya, guys. So you do it by yourself. And then face-to-face learning, like we are minggunya, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang kita gunakan: Edmodo, Zoom, Google Meet, email. Biasa ya kalian dengar ini ya. Nah, kalau yang ini buat yang grade F, karena kalian sudah kelas 9, yang ini ya. This is the science subject matter for grade 9. So the science lesson is divided into two, biology and physics. For biology will be taught by Mr. Dani, and physics will be with Miss Diana. Guys, just information for you that Mr. Dani is not in Lampung anymore. Mr. Dani is in Jakarta. His mother is sick and must be hospitalized in RSPAD Gatot Subroto. Please pray for Mr. Dani. Hopefully the mother can get better. Okay, I will tell you about the subject matter. Biology will study about sistem reproduksi pada manusia, and then sistem perkembangan tubuh, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat pada makhluk hidup. And for the physics will be the lesson are listrik statis and listrik dinamis. Ya. Okay, this is my contact person. You already have, ya, almost you already have the contact person. Okay, that's all about class contract. Ya. I will stop the share screen. So all of you must open the video. If you not open the video, I will not make you guys join the meeting. Yeah. Okay. Now is the first lesson is about listrik statis. All of you, please, before you have you download the module in Edmodo, guys? Have you? Silakan di. Belum. If you hasn't download the Edmodo, Miss Diana will upload in chat ya.
in our Zoom chat. Ini Miss Diana akan upload. Tunggu dulu ya. Dah, Miss. Oke, udah? Oke, good. And now, if you already download it, open it. And Miss Diana also will share screen. Kali Miss Diana cuma ngeliat atap ya. Terus tripat itu cuma jambulnya doang yang kelihatan. Oke, selupa di mute. Tripat, coba lihat jambulnya itu. Ya. Kamu cuma jambulnya doang yang kelihatan ya. Oke, Miss Diana akan share screen the module. Baik, baru mulai. Okay guys, so every I teach the lesson, guys, I will give you the module. So if there is some problem, for example, you have problem with internet connection, you can download the module. Ya, oke. The first lesson is about listrik statis. Jadi ini listrik statis itu belajarnya Miss Diana nggak satu kali pertemuan. Dari part 1, part 2, part 3, ya guys. Nah, and I need you to di folderin ya, in your computer, please make it tidy. Jadi kalau di komputernya itu dibuat folder pelajaran fisika itu ini materinya. Jadi dibuat folder, nah biar rapi. So at the end when there is daily test or there is mid semester test or semester test, the module is complete. Ya, jadi nggak tanya-tanya lagi, atau misalnya di head modulnya nggak scroll lagi. Dari sekarang belajar rapih ya, dibuat folder. Okay, now I will tell you about listrik statis. Listrik statis, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Ada yang tahu? Miss Diana kasih plus poin dulu nih dari awal-awal ya. Ada yang tahu statis itu apa, dinamis itu apa? Dan on your ini ya, mic ya. Ada yang tahu statis? Ada statis, ada dinamis. Apa? What is the difference between statis and dinamis? Statis itu apa ya? Dinamis itu apa? Silakan jawab. Halo guys, apa bedanya statis dan dinamis? Ada yang tahu? No? Pak Ik, dengar Pak Ik? Kalau mendengar kata statis itu apa sih? Statis itu apa ya? Dinamis itu apa ya? Gali your video mana ya? Gali. Gesit mana? Gesit videonya. Miss Diana screenshot. Join siapa aja nih? 690 biasa. Oke, jadi ya guys, ada yang statis, ada yang dinamis. Statis itu artinya adalah diam, dinamis itu artinya adalah bergerak. Nah, jadi kalau listrik PLN yang selama ini kita pakai di rumah buat hidupin lampu, hidupin AC, hidupin TV ya, itu adalah listrik dinamis. Kalau listrik statis itu adalah listrik yang muatannya tidak bergerak. Contohnya adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, ini misalnya screen.
listrik statis part 1 by Miss Diana. Listrik statis ya. Jadi first of all kita study about atom. Atom itu ini kelihatan nggak nih Miss Diana share screen? Terbaca nggak? Kebaca, Miss. Terbaca. Miss Diana gede. Kayak ini ya. Jadi atom, sebelum kita belajar listrik statis guys, di dunia ini ada bagian paling kecil di dunia, ya, ada bagian paling kecil dari suatu benda. Nah itu disebut dengan atom. Atom itu tuh bagian paling kecil dari suatu benda yang udah nggak dapat dibagi-bagi lagi, itu disebut dengan atom, ya. Nanti kalau udah SMA nanti ada pelajaran chemistry, you will study more about atom. Nah, ini ada yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi ini adalah gambaran dari atom ya guys. Jadi atom itu terdiri dari proton. Proton itu yang di sini lambangnya positif. Elektron lambangnya negatif, muatannya negatif. Neutron ini netral, jadi nggak ada ya ini ya. Nah, proton letaknya di dalam. Jadi ada atom, ini namanya adalah atom. Di dalam atom ada lagi disebut dengan inti atom. Kayak pelajaran di biologi ada nukleus, ada nukleus ya. Ada atom, ada intinya, ada lagi ada selnya, ada lagi inti selnya ya. Nah, ini adalah inti atom ya. Bagian yang di dalam itu intinya itu terdiri dari yang proton sama yang neutron. Nah, yang bagian paling luarnya itu adalah elektron. Ingat ya, inti atom itu terdiri dari proton sama neutron. Tetapi di bagian luarnya ada elektron. Harus tahu ya ini ya. Oke. Ya, nah benda dikatakan muatan benda itu ada yang muatannya positif, ada benda yang muatannya negatif, ada yang benda muatannya itu netral, atom positif, atom negatif, dan atom netral. Dikatakan dia positif ya jika nih jumlah proton positif itu yang proton ya itu jumlahnya sama ya. Jumlah yang positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya. Jumlah proton itu lebih besar daripada elektron. Lihat nih ya, yang positif tanda plusnya ada 2, ya kan? Tanda protonnya ada 2. Elektronnya yang di luar cuma 1. Menang positif atau menang negatif, guys? Banyakan positif apa banyakan negatif? Positif. Positif, berarti di sini atomnya positif. Sebaliknya, kalau dia atom negatif, lihat di sini ya. Di sini protonnya ada berapa ini? Protonnya ada berapa ini? 1. Elektronnya ada berapa? 2. 2. Menang yang negatif apa yang positif? Negatif. Berarti dia atomnya bersifat negatif. Sedangkan atom netral, orang netral itu kayak orang yang biasa kayak kita ya, netral-netral aja. Itu berarti antara proton dan elektronnya itu jumlahnya sama, ya. Jumlahnya sama. Sampai sini paham nggak bedanya atom netral, atom positif sama atom negatif? Paham. Oke, good ya. Nah, sekarang kenapa? Jadi Oke, guys. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Miss, apa contoh benda yang memiliki listrik statis yang muatannya ada positif atau negatif atau netral, itu benda apa ya? Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah mungkin when you elementary school, maybe you ever actually ya guys, if we offline ya, belajar offline, kita ketemu Miss Diana tuh pengen demonstrasi. Pernah nggak kalian ada plastik ya, plastik digosok-gosokkan ke rambut, kemudian ketika didekatkan oleh kertas-kertas atau tisu kecil itu penggarisnya keangkat. Pernah tahu nggak kayak namanya itu?
reaktif ya guys. Karena tahu fenomena itu nak? Tahu Miss. Ya, guys, please be proaktif ya. Mic-nya di on-in aja nggak apa-apa ya kan, kita itu juga nggak banyak-banyak amat kan, nggak kayak dari satu kelas. Nggak digabung antara 9A dan 9B. Ini kan 9B aja, nggak apa-apa. Oke, dan salah satu contoh dari benda yang bermuatan listrik ini adalah penggaris plastik. Guys, ini adalah gambar penggaris plastik ya. Yang ini adalah kain wol. Kalau yang tadi Miss Diana kasih contoh adalah penggaris plastik digosok sama rambut, boleh. Tapi kalau nggak ada rambutnya, misalnya pakai jilbab atau rambutnya lagi basah, gunakan kain wol ya. Jadi kalau plastik nih, penggaris plastiknya nggak mesti penggaris sih, bisa aja sisir plastik, bisa aja penggaris plastik. Nah, ini apabila digosokkan dengan kain wol ya, maka penggaris plastik itu ketika didekatkan dengan potongan-potongan kertas, dia akan terangkat ke atas. Penggaris itu mampu menarik potongan-potongan kertas tersebut. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, ini Miss Diana kasih tanda panah. Awalnya guys, awalnya ini yang kotak yang ini ya, yang rectangle ini adalah gambaran dari penggaris plastik, sedangkan yang ini adalah kain wolnya. Awalnya penggaris plastik itu muatannya adalah netral, nggak ada muatan positif, nggak ada muatan negatif ya. Lihat, coba dihitung kita positifnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Protonnya ada 8, elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, berarti benda itu bermuatan netral ya. Sama halnya juga nih dengan kain wol. Ini adalah kain wol ya. Protonnya ada 1, 2, 3, 4. Elektronnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di situ protonnya 4, elektronnya 4. Berarti awalnya juga kain wol itu bermuatan netral. Tetapi guys, ketika penggaris plastik itu digosokkan dengan kain wol, maka terjadi perpindahan. Apa yang berpindah? Yang berpindah adalah di sini, elektron dari kain wol itu pindah ke penggaris ya. Elektron dari kain wol itu pindah ke penggaris. Oke, sehingga nih ini kan ada yang dilimparkan ya, kemudian tanda panah ke arah penggaris, maksudnya adalah elektron dari kain wol ini pindah ke penggaris, sehingga penggaris elektronnya bertambah ya kan, elektron di penggaris itu bertambah. Kalau elektron di penggaris itu bertambah, berarti muatan yang awalnya si penggaris itu netral, dia berubah. Kalau banyakkan elektron dibandingin proton, muatannya positif atau negatif guys? Kalau banyakkan elektron, apa? Negatif. Iya, negatif ya. Jadi nih, plastik jika digosokkan dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan negatif, yaitu penyebabnya adalah elektronnya itu pindah ke penggaris. Elektron dari kain wol pindah ke penggaris, sehingga elektronnya kebanyakan. Kalau elektron lebih besar daripada proton, it means benda ini, penggaris ini muatannya berubah menjadi negatif ya. Oke, Miss, kenapa yang pindah elektron? Kenapa bukan proton? Kenapa bukan neutron? Ya, nih, ini Miss Diana kembali lagi ke atas, akan Miss Diana scroll ya. Oke, lihat ya guys ini. Yang berada di inti atom itu adalah proton sama neutron. Ya. Yang di luar itu adalah elektron. Jadi maksudnya adalah di inti atom itu muatan-muatannya, penyusun atom di inti atom itu nggak akan berpindah-pindah. Jadi kalau proton sama neutron itu hanya diam di tempat. Yang hanya bergerak hanyalah elektron, ya, hanyalah elektron. I need all of you to pay attention ya sama Miss Diana, karena ini adalah pemahaman konsep ya guys. This is pemahaman konsep. Kalau kalian nggak bisa di awal yang ini, nanti selanjutnya I don't know ya, karena yang
paling penting itu adalah pemahaman konsep. Nah, jadi yang pindah itu adalah elektron, bukan proton, bukan neutron, ya. Itu satu contoh ya, contoh benda yang bermuatan listrik. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kalau nggak ada kain wol, boleh pakai rambut, tapi rambutnya harus kering, ya, sehingga dia dapat menarik kertas. Selanjutnya ada lagi kaca. Kalau penggaris plastik, tadi temannya adalah kain wol. Kalau kaca, temannya adalah kain sutra. Ini di sini ada kaca sama kain sutra. Kaca muatannya awalnya netral, protonnya 3, elektronnya 3, jumlahnya sama, berarti dia netral. Begitu juga kain sutra, awalnya dia sifatnya netral. Tetapi ketika kaca digosok dengan kain sutra, kaca muatannya menjadi positif. Positif. Kalau penggaris digosok kain wol, muatannya jadinya negatif. Ya, penggaris digosok dengan kain wol, muatannya akan menjadi negatif. Tetapi kalau kaca digosok dengan kain sutra, muatannya akan menjadi positif. Ya. Kenapa? Nah, kalau di sini elektron dari kaca, ya, elektron dari kaca dia berpindah ke arah sutra. Lihat nih, sehingga si sutra elektronnya banyak banget. Nah, si kaca elektronnya kan pindah dia pindah ke kain sutra, sehingga di sini si kaca muatan protonnya lebih banyak daripada muatan elektronnya. Kaca muatannya menjadi positif, ya. Kalau yang tadi, yang penggaris sama kain wol, itu elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Elektron dari kain wol pindah ke penggaris, sehingga si penggaris ini elektronnya kebanyakan, muatannya jadi dia negatif. Tetapi kebalikannya nih kalau kaca. Kalau yang kaca dan kain sutra kebalikannya, malah elektron yang dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga nih si kaca elektronnya itu kan jadi tinggal sedikit, banyakkan protonnya, sehingga kaca bermuatan menjadi positif, ya. Oke, ini ada banyak banget contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sisir dengan rambut manusia. Sisir itu kan plastik ya, nak. Sisir itu adalah plastik. Kalau plastik digosokkan ke rambut, digosokkan kain wol, itu muatannya menjadi negatif, ya, kayak yang ini. Ya. Plastik itu bisa berupa sisir plastik, bisa berupa penggaris plastik. Mau digosok ke rambut, mau digosok ke wol, sisir akan muatannya menjadi negatif, ya. Terus penggaris dengan rambut manusia, penggarisnya jadi negatif. Mistar plastik dengan kain wol sama ya, jadi negatif. Ebonit ini menyerupai plastik juga, mika. Ebonit ini biasa digunakan, bahan yang suka digunakan pada peralatan elektronika yang ada di lab, ya. Ebonit itu peralatan bahan yang digunakan kayak misalnya ada resistor, kapasitor, itu bahan-bahannya terbuat dari ebonit, gitu ya. Kalau ada yang tanya ebonit itu apa, tapi di sini intinya adalah yang Miss Dana kasih tahu, sisir plastik, penggaris plastik, mistar sama penggaris itu sama ya, oke. Mistar, ebonit, sama yang terakhir ini balon, ya. Itu kalau digosokkan dengan wol atau rambut, muatan yang dihasilkan semuanya adalah negatif, kecuali ini yang kolom kelima, 1, 2, 3, 4, 5, ini yang kelima. Kalau kaca digosok dengan kain sutra, kaca muatannya menjadi positif, ya, kaca muatannya positif. Kalau yang tadi guys, kita kan kasih contoh mistar plastik dengan kain wol, plastiknya jadi negatif ya, karena elektron dari kain wol pindah ke plastik. Kalau kaca, elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Nah, pada muatan listrik ini ada interaksi muatan listrik, ada yang tarik menarik.
menarik, ada yang tolak menolak. Ini kalau Miss Diana analogikan ya guys, ibarat cewek sama cowok guys ya. Kira-kira pada lazimnya, pada normalnya, cewek itu akan tertarik sama cowok kan, normalnya ya. Yang cewek, yang girls itu akan tertarik dengan yang boys. Yang boys juga akan tertarik dengan yang girls. Nah, itu pada normalnya ya guys. Nah, sedangkan kalau yang cewek sama yang cowok itu akan tarik menarik guys, saling suka menyukai ya, akan tarik menarik. Tetapi kalau yang sejenis, misalnya cewek sama cewek, dia akan tolak menolak normalnya. Cowok sama cowok juga dia akan tolak menolak. Tetapi Miss, sekarang mah ada LGBT kayak gitu. Nah, itu nggak normal. Itu namanya anomali. Kalau di fisika dibilangnya penyimpangan, ya, penyimpangan atau anomali, kelainan. Nah, harus kalian pahami bahwa muatan yang tidak sejenis dia akan tarik menarik. Muatan yang sejenis dia akan tolak menolak. Misalnya benda muatannya positif sama positif, berarti dia tolak menolak. Negatif sama negatif dia tolak menolak. Nah, kalau dia positif sama negatif, ini kan muatannya berbeda antara cewek sama cowok, tarik menarik seperti itu. Oke, ini adalah materi yang Miss Diana sampaikan pada kalian. Nah, sekarang Miss Diana mau tanya sekarang semuanya mic-nya di on semua. I will ask you one by one, ya. Oke, turn on your mic, please, your mic. Nah, Miss Diana mau tanya nih, ini kalian nyambung apa enggak sama yang Miss Diana jelasin? I really, Miss Diana tuh sangat banget berharap ya, ketika Miss Diana menyampaikan di sini, kalian you get something from me, ya, kalian mendapatkan sesuatu dari Miss Diana. Jangan sampai apa yang telah dilakukan ini menjadi sia-sia. Ya. Oke, sekarang Miss mau tanya, penggaris plastik digosok kain wol. Penggaris plastik muatannya jadi apa? Gesit. Penggaris plastik digosok kain wol. Penggaris plastik muatannya jadi apa? Jadi proton. Proton. Oh. Yare. Perhatiin Miss Diana nggak tadi gesit? Astaga gesit. Iya, Miss. Lupa Astaga, tapi. Lupa. Guys, penggaris plastik digosok dengan Negatif, Miss. Nah, benar. Muatannya menjadi negatif. Benar nih, gesit ya. Oke, gesit. Teleponin lagi. Miss mau tanya gesit. Ya. Penggaris plastik kan tadi digosok sama kain wol, muatannya jadi negatif ya. Nah, elektronnya berpindah dari mana ke mana? Apa, Miss? Elektronnya berpindah dari mana ke mana? Dari kain wol ke penggaris. Oke, dari- good. ada itu ada. Benar, ya. Dari kain wol ke penggaris. Sekarang Miss mau tanya, yang memberikan elektron siapa? Kain wol atau penggaris? Yang dari kain wol ke penggaris Yang berpindah. yang pemberi siapa? Yang memberi. Kain wol, Oke. Kain wol. Yang menerima siapa? penggaris. Penggaris. Yang kelebihan elektron siapa? Kain wol. Yang kelebihan Penggaris. penggaris. Sehingga jumlah penggaris itu elektronnya lebih besar apa lebih kecil dibandingin proton? Lebih besar. Lebih besar, sehingga muatannya menjadi Negatif. negatif. Oke, good job. Gesit ya. Sekarang Miss Diana mau tanya sama yang girls ya. Ini Miss Diana random ya guys. Miss mau tanya Liza. Oke Liza. Miss mau tanya, kaca digosok kain sutra. Kaca muatannya jadi apa Liza? Can you speak louder? Positif. Positif, oke. Yang mana yang elektron berpindah dari mana ke mana, Liza? Kalau Dari kaca dari kaca, kemana? kain Ke kain apa? sutra. Sutra, benar. Good job ya. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra.
Sehingga nih elektron di kaca berkurang kan? Ya, Miss mau tanya sama Liza, banyakan proton atau banyakan elektron di kaca? Hah? Banyakan proton atau elektron di kaca? Proton. Proton. Sehingga muatannya di kaca menjadi apa? Negatif atau positif? Positif. Positif, good job ya. Oke, Liza, beberapa lagi pertanyaan. Jadi siapa yang siapa kekurangan elektron? Kaca atau kain sutra? Kaca. Kaca. Siapa yang kelebihan elektron? Kain. Kain. Oke, good. Alhamdulillah. Berarti misalnya ada yang miss ya. Guys, kalau misalnya kalian masih kurang paham, Miss Diana just feel free to chat me ya, atau misalnya mau ini apa itu? Oke ya. Sekarang Miss Diana mau tanya siapa ya? Pak Ik. Oke, Pak Ik, tadi kaca muatannya positif atau negatif, Pak Ik? Kalau digosok kain sutra? Positif. Positif. Penggaris digosok kain wol muatannya jadi apa, Pak Ik? Negatif. Negatif. Kaca positif. Siapa sih ini, Miss? Nah, Miss? Nah, Pak Ik, kaca positif, penggaris negatif ya. Nah, berarti itu tarik menarik atau tolak menolak, Pak? Tarik menarik. Tarik menarik. Oke, good job. Sekarang Miss Diana mau tanya lagi sama si Rifat Zahren. Ya, Rifat, Halo. mau tanya. Ya, Miss. Penggaris tadi kan digosok sama kain wol ya. Kain penggarisnya muatannya apa? Negatif. Negatif. Kain wolnya muatannya apa? Positif. Positif. Kain wol positif ya. Ya. Oke, sekarang kain wol itu Miss Diana mau gosokin sama kaca yang udah digosok kain sutra. Kaca kalau udah digosokin kain sutra, muatannya apa? Mati lah gua. Apa, Miss? Ulang, Miss. Aduh, Aduh. nggak mati, enggak ya. IPA doang, Pat. Rifat, kaca Ya, ulang. ya, kaca digosok kain sutra. Kaca muatannya positif apa negatif? Kacanya tadi positif. Positif. Nah, yang Ah, dari sama kain wolnya positif apa negatif? kain wol tadi kain wolnya positif. Oke, kalau positif ketemu dengan positif akan tarik menarik atau akan tolak menolak? Nyimpang. Oh, menyimpang. Betul lah. Menyimpang, Miss. Iya, menyimpang yaitu tolak Nolak, iya. menolak. Mau nggak Rifat nanti misalnya sama Fatur? Oh, enggak, skip. Nolak kan? Guys, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya nanti misalnya setelah Iya. yang ngomong-ngomong Apalagi memfatur, Miss. tiba-tiba nanti gedenya kamu orang ada yang menyimpang. Ya. Waduh, kayaknya sih gesit. Gesit Mana fix. ada? Tidak. Oke. Fatur. Sekarang kita coba latihan soal ya. Miss mau dibaca yang nomor 1 siapa ya? Miss Diana mau si Gali. Gali, baca soal nomor 1. Miss, Oke. jika kaca digosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah A. Kain sutra bermuatan listrik positif. B. Kaca bermuatan listrik negatif. C. Proton berpindah dari kaca ke kain sutra. D. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Yang mana Gal? Resapin dulu Gal. Yang mana Gal? A, B, C, D. A. Oke, jawaban Anda tepat 100. Sip, Gali. Nomor 2, Miss Diana tadi belum kayak tik boleh nomor 2 tik.
apabila penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris adalah garis plastik adalah Miss, nyerah Miss. cerah. Juara OSN, jawab dong juara OSN. Diresapin dulu aja. Nggak, Fik, Fatur, jago kali. diresapin dulu aja. Sebentar Miss Diana mau memandu Fik ya. Atur. Penggaris plastik ini kan digosok sama kain wol, ya kan? Ya. Ini Miss Diana scroll ke atas lagi ya, Fik. Nah ini, wallnya pindahnya dari mana, nak? Elektronnya pindahnya dari mana? Dari kain wol ke garis, ya kan? Si penggaris Ya. muatannya jadi apa penggaris? Jadi negatif. Penggaris muatannya jadi negatif, elektronnya pindah dari wol ke penggaris ya. Oke. Ya. Nah sekarang kita lihat jawabannya, pilihan gandanya ya, pilihannya. Aliran elektronnya. Tunggu dulu, sebelumnya kita lihat dulu yang penggaris plastiknya muatannya jadi apa tadi, Fik? Jadi negatif. Nah, berarti pilihannya kalau nggak A, D, ya kan? Ya. Kalau nggak A, D. Sekarang kita lihat yang A. Elektronnya mengalir dari mana tadi? Dari wol ke penggaris, ya kan? Yang A ini dari penggaris plastik ke wol. Bener apa salah? Salah. Salah. Yang D, dari wol ke penggaris plastik, wol ke penggaris plastik. Bener apa salah? Benar. Berarti jawabannya adalah D. good job. Oke, thank you. Sekarang nomor 3, Yasmin. Ya, Yasmin dibaca soal nomor 3. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Batang kaca, kain wol, sama kain sutra. Jika batang kaca digosok secara berulang kali dengan Oh, tunggu sebentar guys. Ini Miss Diana berarti ada yang luput nih pilihannya ya. Sebentar ya. Ini ada ini ya pilihannya. Sekarang Miss Diana pandu ya, Yasmin ya. Yasmin, batang kaca digosok secara berulang kali dengan, Miss mau tanya sama Yasmin, batang kaca temannya tadi siapa? Kain wol atau kain sutra? kain sutra. Berarti dia dengan kain nomor 2 ya. Iya. Oke, yang nomor 2 pilihannya apa aja? Huruf apa? Apa, Miss? Yang kain nomor 2 A, B, C, D-nya yang mana? B sama D kan? Iya. B sama D kan yang 2. Berarti jawabannya nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang C. Kemungkinannya kalau nggak B, yang D. Ya kan? Udah ya? Ya. Iya. Adalah tips and trick kalau kalian pengen mengerjakan soal pilihan ganda. Ya. Jadi jawabannya kalau nggak B atau D. A coret, coret. Sekarang Miss tanya, batang kaca yang digosok sama kain sutra tadi muatan positif atau negatif? Positif. Apa? Iya benar. Positif. Positif. Nah, berarti antara B sama D mana yang tulisan muatannya positif? B apa D? B. Jawabannya adalah yang B. Batang kaca berpindah juga ke kain 2 kan? Ke kain sutra ya? Oke. Iya. Jawabannya adalah yang B. Itu tips ya guys.
Sekarang nomor 4. Miss mau dibaca Sylvia. Silakan Sylvia dibaca nomor 4. Sisir yang telah digosok dengan kain wol dapat menarik potongan-potongan kertas tisu. Proses yang terjadi dan jenis muatan listrik yang ditimbulkan adalah Sisir itu plastik ya. Miss Jena pandu ya, mau? Miss Jena pandu ya, Sylvia ya? ya. Oke, sisir itu plastik kan? Oke. Plastik tadi kalau digosok sama kain wol, plastik muatannya jadi negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti jawabannya yang mana nih? A, B, C, D. Kemungkinan-kemungkinannya. Ini yang negatif nih. Yang C negatif, yang D negatifnya kan? Kalau yang A positif, yang B positif, ya kan? Nah, jawabannya berarti kalau nggak antara cinta, dia beneran. Kalau nggak cinta, dia bebannya. Nah, sekarang dari sisir plastik itu, elektron itu berpindah dari mana? Dari yang berpindah itu elektron, proton, atau neutron? Elektron. Elektron. Kita lihat antara cinta dan Diana, ya. Mana yang elektron? Cinta apa Diana? Diana. Diana. Berarti jawabannya adalah Diana, ya. Karena proton itu nggak bergerak. Yang bergerak adalah elektron. Nah, karena kita pengen tahu ya. Ini padahal Miss Diana nggak bacain tips ya, nggak bacain pilihan gandanya panjang gitu ya. Tapi kalian lihat aja beberapa bukunya. Jadi elektron berpindah dari mana? Dari wall ke sisir, dari wall ke match. Oke, sekarang nomor 5 Miss Diana mau Papa. Papa silakan baca yang nomor 5, Papa. Benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Jika kedua benda saling berdekatan, maka A, benda X dan Y akan tarik-menarik. B, benda X dan Y akan tolak-menolak. C, benda X menolak benda Y. D, benda X dan Y tidak jadi interaksi. Nah, kira-kira yang mana nih? Benda bermuatan positif, si X, benda bermuatan negatif, si Y, tarik-menarik atau tolak-menolak? Jawaban Anda sip, good job ya guys. Alhamdulillah udah jam 11:57 ya. Udah 3 menit lagi kita akan berakhir. Miss stop share. Oke, thank you ya guys. Gimana? Nyambung gak nih guys? Nyambung, Miss. Nyambung ya. Ya kalau misalnya masih nggak nyambung, masih kurang paham, bolehlah private chat Miss Diana. Oke. Everyone, tadi ada beberapa yang Miss Diana edit di modul, tadi ada yang luput ya. Nanti Miss Diana upload ulang di modul, jadi kalian tolong download yang terbarunya. Ingat, simpan yang rapi di folder komputer kalian. Jangan acak-adut ya guys, biar akan rapi. Oke, thank you everyone. Bye. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Miss Diana hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.